Halo teman-teman, perkenalkan saya Maya Kristiani Simarmata dengan NIM C10211185. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data panel menggunakan EViews 12. Baik teman-teman, sebelum masuk pada pengolahan data panel, kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi objek penelitian kita. Nah, pada penelitian saya mengambil objek kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Cross section di sini yaitu kemiskinan di Provinsi Riau dan untuk time seriesnya yaitu 2018 sampai dengan 2020. Untuk variabel X-nya di sini X1 saya menggunakan pertumbuhan ekonomi, X2 indeks pembangunan manusia, X3 tingkat pengangguran terbuka, dan X4 pengeluaran pemerintah. Untuk hipotesisnya, HA diduga pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan juga pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Untuk model estimasinya, KMIT sama dengan beta 0 ditambah beta 1, PE, IT ditambah beta 2, IPM, IT ditambah beta 3, TPT IT ditambah beta 4, PPIT ditambah nilai error. Lanjut, kita akan masuk kepada pengolahan data panelnya. Kita ketik Ctrl tambah N. Pada Word File Structure Type, kita akan memilih Balance Panel. Untuk start date-nya, kita akan memasukkan data tahun awal penelitian. End date, data tahun akhir penelitian. Dan number of cross section ini merupakan objeknya. Di sini saya menggunakan 12 objek. Lanjut, kita klik OK. Kita klik Quick. MPT Group. Lanjut, di sini kita akan memasukkan data kita ya teman. Kita masuk ke Excel kita akan menyalin datanya. Kita copy dan kita lanjut ke EViews kita. Kita paste. Lanjut, kemiskinan ini merupakan variabel Y pada penelitian saya dan saya akan menggantinya menjadi variabel Y. Dan di sini ada X1, X2, X3, X4. Baik teman-teman, kita minimize dulu. Nah, di sini sudah terlihat variabel-variabel kita. Ada Y, X1, X2, dan X3, X4. Lanjut, sambil kita tekan Ctrl, kita akan memilih variabel Y, X1, X2, X3, dan juga X4. Kita klik kanan, Open as Equation. C di sini merupakan konstanta yang akan kita pindahkan di antara variabel Y dan variabel X. Oke, pada panel option kita akan memilih fixed karena kita akan melakukan uji yang pertama yaitu uji Chow. Kita klik OK. Kita klik View. Kita klik Likelihood Ratio. Oke, baik, di sini sudah muncul ya teman-teman. Dan kita akan menyalinnya. Kita akan memasukkan pada Word kita. Dari pengujian uji Chow, kita mendapatkan bahwasanya nilai probability dari cross section chi-square-nya yaitu 0,00. Yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sebelum menentukan model yang terpilih, kita bisa melihat pemilihan model tersebut, teman-teman. Di sini dikatakan bahwasanya pada uji Chow, jika nilai probabilitanya itu lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih itu adalah common effect model. Dan jika nilai probabilitanya itu lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu fixed effect model.
Nah, di sini bisa kita melihat bahwasannya nilai probabilitas kita itu lebih kecil dari 0,05 ya teman-teman. Maka dari itu model yang terpilih yaitu fixed effect model. Selanjutnya kita akan melanjutkan uji Houseman. Oke, selanjutnya kita klik estimate. Pada panel option kita memilih random. Lalu kita klik view. Pada fixed random effect testing kita memilih uji Houseman test. Oke, di sini sudah didapatkan. Kita salin dulu. Kita copy. Lanjut kita ke Word. Oke, di sini pada uji Houseman kita mendapatkan bahwasannya nilai probability dari cross section random yaitu sebesar 0,0912 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Untuk memilih modelnya kita kembali ke pemilihan model tadi ya teman-teman, bisa kita lihat dulu. Di sini pada uji Houseman dikatakan bahwasannya jika nilai probabilitanya itu lebih besar dari 0,05 maka model yang terpilih yaitu random effect model, dan jika probabilitanya itu lebih kecil dari 0,05 maka model yang terpilih itu fixed effect model. Pada uji Houseman di sini kita bisa melihat bahwasannya nilai probabilitas penelitian kita itu lebih besar dari 0,05. Maka dari itu model yang terpilih yaitu random effect model. Selanjutnya kita akan masuk pada uji Lagrange multiplier. Kita kembali ke EViews kita. Lanjut pada estimate, kita memilih panel option. Lanjut kita pilih none. Kita klik OK. Pada view kita masukkan Lagrange multiplier. Oke, baik, di sini sudah kita dapatkan hasilnya teman-teman. Lanjut kita copy dulu. Lanjut kita salin pada Word kita. Oke, baik, di sini pada uji Lagrange multiplier kita mendapatkan bahwasannya nilai dari Bruce Pagan-nya itu 0,00. Jadi nilai probabilitas yang kita dapatkan yaitu 0,00, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu untuk pemilihan modelnya di sini bisa kita lihat bahwasannya pada uji Lagrange multiplier itu dikatakan bahwasannya jika nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05 maka model yang didapatkan yaitu common effect model. Nah, namun jika nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05 maka model yang didapatkan yaitu random effect model. Selanjutnya kita kembali lagi pada Word kita tadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya kita mendapatkan nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05. Maka model yang terpilih yaitu random effect model. Baik teman-teman, berdasarkan ketiga uji yang kita lakukan tadi dan model yang didapatkan, model yang terbaik yaitu random effect model. Selanjutnya kita masuk pada uji hipotesis atau uji T. Kita kembali ke EViews kita. Pada estimate kita memilih panel option dan kita kita pilih random. Kenapa kita pilih random? Karena pada pengujian tadi kita mendapatkan ujian terbaik yaitu random effect model. Model yang terbaik yaitu model random effect model. Oke, kita klik OK. Baik teman-teman, di sini bisa kita melihat hasil dari uji hipotesis kita. Oke, kita copy dulu. Lanjut, oke kita salin. Nah,
Berdasarkan uji hipotesis yang kita lakukan, dapat dilihat bahwasannya nilai T statistik atau uji T bisa kita lihat hasilnya pada variabel X1 kita mendapatkan nilai T statistik yaitu 1,8960. Nah, dengan nilai probabilitas atau nilai signifikansinya itu sebesar 0,0673, yang mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Dan jika nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka dia tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan pada X1 di sini dapat kita simpulkan bahwasannya X1 atau pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lanjut pada X2 bisa kita lihat bahwasannya dia memiliki nilai T statistiknya itu minus 0,2406. Dengan nilai probabilitasnya itu sebesar 0,0201, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel X2 atau indeks pembangunan manusia itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lanjut, pada variabel X3, kita mendapatkan nilai statistik yaitu minus 1,3073 dengan nilai probabilitasnya itu 0,2007, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasannya variabel X3 atau tingkat pengangguran terbuka itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan lanjut, pada variabel X4 yaitu kita mendapatkan nilai T statistiknya yaitu minus 0,2580 dengan nilai probabilitas yaitu 0,7981. Dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasannya variabel X4 atau pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Baik, selanjutnya kita masuk pada analisis persamaan regresi. Kita buka kembali eViews kita untuk melihat analisis persamaan regresi. Kita bisa klik review, baru kita klik representation-nya. Oke, di sini sudah kita dapatkan nilai representation-nya. Oke, kita salin. Ini bisa kita lihat. Di sini saya mengambil 2 angka saja di belakang koma. Ada analisis persamaan regresi, di sini sudah kita dapatkan hasilnya. Dan pada persamaan regresi yang telah kita lakukan dapat dilihat bahwasanya nilai konstantanya itu sebesar 55,61, yang artinya tanpa adanya variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah, maka variabel Y atau kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 55,61. Dan pada koefisien beta variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh hasil sebesar 0,07, yang artinya apabila variabel konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,07. Begitu pula sebaliknya, jika variabel konstan dan variabel X1 mengalami penurunan satu satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,07. Dan pada variabel beta variabel indeks pembangunan manusia diperoleh hasil sebesar minus 0,64, yang artinya apabila variabel konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel kemiskinan atau variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,064.
Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel dan variabel X2 mengalami penurunan satu satuan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan besar 0,64. Selanjutnya, pada koefisien beta variabel tingkat pengangguran terbuka, diperoleh hasil sebesar minus 0,20, yang artinya apabila variabel konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,20. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel konstan dan variabel X3 mengalami penurunan satu satuan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,20. Lanjut pada koefisien beta variabel pengeluaran pemerintah, diperoleh hasil sebesar minus 1,33, yang artinya apabila variabel konstan dan variabel Y mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 1,33. Begitu pula sebaliknya, jika variabel konstan dan variabel X mengalami penurunan satu satuan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 1,33. Secara sederhananya, jika kita mendapatkan hasilnya plus, maka jika dia mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel Y ini akan bertambah juga sebesar satu satuan. Nah, jika kita memperoleh hasilnya minus, maka jika variabel X mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel Y-nya akan mengalami penurunan sebesar nilai yang diperoleh gitu. Lanjut, kita akan masuk pada uji simultan atau uji F. Kita buka kembali FS kita. Lanjut, kita klik estimate, panel option, random. Lanjut, kita copy, kita salin ke Word kita. Oke. Di sini bisa kita lihat dari hasil pengolahan uji F, dapat dilihat bahwasannya berdasarkan uji simultan diketahui bahwasannya nilai F statistik itu sebesar 3,8210 dengan nilai probabilitas F statistik yaitu sebesar 0,122. Yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersamaan terhadap variabel Y. Lanjut, kita masuk pada koefisien determinasi, caranya masih sama seperti yang tadi, dan di situ bisa kita lihat pada adjust R-square. Nah, berdasarkan koefisien determinasi dapat diketahui bahwasannya nilai adjust R-square itu sebesar 0,243. Maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan yaitu sebesar 24,3%, sedangkan sisanya sebesar 75,7% itu dipengaruhi variabel lain di luar dari penelitian ini. Lanjut, kita masuk pada uji asumsi klasik. Yang pertama itu kita melakukan uji normalitas. Kita kembali pada FS kita. Oke, di sini pada estimate kita memilih panel option. Oke, kita klik view.
residual diagnosis, kita pilih histogram normality test. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita copy, lanjut kita buka kembali Word kita. Nah, pada uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, dia dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitanya itu lebih besar dari 0,05 dan dapat dikatakan dianya berdistribusi normal. Dan begitu juga sebaliknya, apabila nilai probabilitanya itu lebih kecil dari 0,05 maka datanya tidak berdistribusi dengan normal. Oke, dari hasil pengolahan yang kita lakukan bisa kita lihat di sini nilai probabilitanya itu 0,00. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasannya data residual tersebut tidak berdistribusi dengan normal karena lebih kecil dari 0,05. Oke, lanjut kita masuk pada uji multikolinearitas. Nah, kita kembali ke EViews lagi. Oke, baik. Seperti tadi, estimate, panel option. Lanjut, kita klik quick. Lanjut pada grup statistik, kita pilih correlation. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu X1, X2, X3, X4. Klik OK. Nah, di sini bisa kita dapatkan, di sini sudah kita dapatkan hasilnya. Lanjut, kita salin dan kita kembali pada Word kita ya, teman-teman. Nah, pada uji multikolinearitas ini, dia digunakan untuk melihat apakah di dalam regresi tersebut terdapat korelasi yang tinggi atau bahkan sempurna antar variabel independen. Apabila koefisien antar variabelnya lebih besar dari 0,80, dapat dilihat bahwa terjadi multikolinearitas yang serius pada model. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, pada variabel X1 dan variabel X2 itu mendapatkan hasil sebesar minus 0,077, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,80. Maka dapat dikatakan bahwasannya pada variabel X1 dan variabel X2 tidak terjadi multikolinearitas. Dan kita lihat pada variabel X1 dan X3 itu juga tidak terjadi multikolinearitas, keempat juga tidak. Dari uji multikolinearitas yang kita lakukan dapat diambil kesimpulan bahwasannya variabel X1, X2, variabel X1, X3, X1, X4 dan selanjutnya dapat dilihat bahwasannya tidak ada terjadi multikolinearitas yang serius pada model tersebut. Baik teman-teman, sekian pengolahan data panel yang saya lakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.